Shalom, selamat malam Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur jikalau pada malam hari ini kita boleh kembali lagi bersama-sama untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur di tengah-tengah cuaca yang hujan di kota Surabaya ini, kita masih diberikan kesempatan untuk boleh kembali untuk mendengarkan firman Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, kita akan menunggu beberapa menit untuk menunggu beberapa orang saudara yang akan bergabung. Ya, kita menunggu 2 menit lagi. Sembari itu, izinkan saya menyapa Bapak Ibu yang sudah bergabung pada malam hari ini. Selamat malam untuk Ibu Popi, selamat malam Ibu Sulastri, selamat malam Ibu Elizabeth dan Bapak Eko. Terima kasih sudah bergabung. Saya bersyukur Bapak Ibu ya, hari ini tadi ada gangguan WiFi di tempat saya begitu ya. Nah, saya berpikir apakah nutut waktunya ya malam ini bisa mengadakan IG Live, sementara kalau IG Live itu butuh kuota yang cukup banyak. Ya, tetapi puji Tuhan, mulai dari siang tadi sekitar setengah 1 ya sampai jam 4 WiFi tidak bisa digunakan. Jam 4 anak saya kontak, "Pak, WiFi-nya sudah bisa." Ya, bersyukur untuk anugerah dan pertolongan Tuhan dalam hidup saya, secara khusus persiapan untuk IG Live pada malam hari ini. Oke, Bapak Ibu, kita akan bersama-sama memulai IG Live kita pada malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, saat ini kami bersyukur dan berterima kasih. Jikalau anugerah Tuhan boleh terus kami alami, bahkan kami rasakan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga bersyukur jikalau hari ini kami boleh mendapatkan kesejukan melalui hujan yang turun di kota Surabaya sore sampai dengan malam ini. Sungguh ini adalah berkat Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kami. Kami serahkan secara khusus ketika kami bersama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan melalui IG Live malam hari ini. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai, memberkati jaringan yang digunakan supaya jaringan ini tidak mengalami gangguan yang berarti. Terima kasih ya Tuhan. Serahkan untuk Bapak Ibu yang akan bergabung, biarlah sekali lagi mereka boleh diberkati oleh firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu, mari kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-18. Injil Lukas pasal yang ke-18, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-14. Injil Lukas pasal yang ke-18, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-14. Mari kita memperhatikan, saya akan membacakan bagi kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak.
Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia bagi setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mungkin pernah mendengar sebuah istilah sombong rohani. Bahkan kita juga pernah mungkin berjumpa dengan orang-orang yang memiliki karakteristik seperti ini. Orang-orang yang aktif di dalam pelayanan, orang-orang yang dalam tanda petik memiliki banyak kegiatan di gereja, ya, terus kemudian apa yang ia lakukan? Ia memandang rendah orang lain. Nah, kita mungkin menjumpai orang-orang yang seperti ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sebuah realita yang tidak bisa kita pungkiri. Orang yang tanda kutip mempunyai sesuatu yang banyak atau kemampuan yang banyak, ya, atau memiliki pelayanan yang banyak, bisa terjatuh di dalam sebuah ekstrim. Apakah ekstrim itu? Yaitu ia menjadi seorang yang sombong. Dan saya yakin Bapak Ibu, ketika kita membaca kisah atau perumpamaan ini, Tuhan menghendaki supaya kita, sekalipun kita mempunyai kapasitas, sekalipun kita mempunyai kemampuan, kita tidak diminta untuk menjadi orang yang sombong. Tetapi kita adalah orang yang rendah hati. Karena dengan demikian Tuhan yang akan meninggikan setiap kita. Mari kita lihat bagian-bagian di dalam firman Tuhan pada malam hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu, kita melihat bahwa orang yang sombong adalah orang yang memandang dirinya selalu lebih dibandingkan orang lain. Bapak Ibu, kalau kita melihat ya di dalam ayat yang ke-9, seperti yang saya sudah katakan tadi, bahwa orang itu kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Jadi, tujuan perumpamaan ini adalah diberitakan kepada orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Jadi Bapak Ibu, ini bukanlah hal yang baru saja terjadi. Rupanya orang-orang yang berada di zaman Yesus sudah memiliki hal seperti ini. Mereka mengalami yang namanya kesombongan secara rohani. Orang-orang yang hidup di zaman Yesus adalah orang-orang yang memiliki ya kehidupan kerohanian dalam tanda petik yang dianggap baik. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12, kita melihat ada golongan orang yang pertama, Bapak Ibu ya. Nah, golongan orang yang pertama, ya, siapakah itu? Golongan orang yang pertama itu adalah orang Farisi. Bapak Ibu, mereka secara sosial memiliki kedudukan yang sangat terhormat. Posisinya dibandingkan dengan pemungut cukai itu pasti lebih, Bapak Ibu ya. Pasti mereka itu lebih terhormat. Sementara kita juga tahu Bapak Ibu, kalau pemungut cukai itu adalah orang yang dibenci oleh orang sebangsanya. Kita tahu pemungut cukai itu dianggap pengkhianat. Kita tahu pemungut cukai itu dianggap sebagai public enemy. Sehingga apa? Ketika Sakius hendak melihat Yesus, tidak ada seorang pun yang menolong dia. Karena apa? Karena mereka menganggap pemungut cukai itu adalah public enemy, musuh mereka bersama. Ya, kita melihat orang golongan yang pertama ini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, orang yang memandang rendah orang lain itu diwakili oleh orang yang golongan pertama, yaitu orang Farisi. Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-6, ya, Injil Matius pasal yang ke-6, kita dapat melihat bahwa
orang Yahudi memiliki ya 3 kehidupan kerohanian, 3 kewajiban keagamaan yang harus mereka lakukan. Yaitu apa? Memberi sedekah, terus kemudian berdoa dan berpuasa. Ya, Bapak Ibu, itu yang terus dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh orang Farisi ini? Orang Farisi ini berdoa dalam hatinya. Bapak Ibu, memang orang Farisi ini tidak mengucapkan doanya dengan mulut, sehingga diketahui oleh banyak orang. Tetapi Bapak Ibu, yang menjadi masalah bukan hanya dia tidak bersuara di dalam menyampaikan doanya, tetapi kita melihat apa yang menjadi isi dari doanya ini ya. Yang pertama di dalam kehidupan doa. Yang kedua Bapak Ibu ya, kita melihat di dalam ayat yang ke-12 dikatakan apa? Dia berpuasa, perhatikan. Dia melakukan kewajiban agama seperti yang diperintahkan oleh hukum Taurat. Ya, dia melakukan kehidupan agamanya dengan sempurna. Ia melakukan kehidupan agamanya dengan tidak bercacat. Bahkan dikatakan apa? Aku memberikan 1/10 dari penghasilanku. Artinya apa Bapak Ibu? Dia menjaga hukum yang diberikan oleh Musa itu. Ya, ia terus melakukan itu. Tidak ada celah di dalam kehidupan agamanya. Apakah orang ini adalah orang yang baik Bapak Ibu? Mungkin orang ini kalau boleh ada jempol 10 Bapak Ibu, semua jempol itu diberikan kepada dia. Di dalam hal kehidupan agama, dia memiliki kehidupan agama yang baik. Tetapi Bapak Ibu, apa yang menjadi orang ini ditolak oleh Tuhan? Ia bukan ditinggikan, tetapi ia direndahkan. Yaitu karena apa? Karena ia menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ya, Bapak Ibu coba kita perhatikan isi doanya. Aku mengucap syukur karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Perhatikan Bapak Ibu ya. Dia mencoba membandingkan dengan kehidupannya yang baik itu, dengan kehidupan agamanya yang baik, dia mencoba membandingkan dengan orang lain. Orang yang melakukan dosa Bapak Ibu. Di sini ada orang yang melakukan ya perampokan, berarti mengambil milik orang lain, mengingini milik sesama dan mengambilnya, yaitu melanggar hukum yang ke-10 Bapak Ibu. Orang lalim, pezina, ini juga melanggar hukum yang diberikan oleh Musa, dan bukan juga seperti pemungut cukai. Ya, orang yang menarik lebih dari apa yang seharusnya. Nah, kenapa saya bisa mengatakan demikian? Karena Zakius ketika dia bertobat, dia mengembalikan lebih ya dari apa yang pernah ditariknya. Jadi Bapak Ibu, orang ini orang yang baik. Secara hukum agama, dia tidak bercacat. Dia sempurna. Dia perfect. Tetapi Bapak Ibu, kegagalannya, ya kesempurnaan agamanya, kesempurnaan hidup keagamaannya tidak diikuti dengan sebuah sikap yang baik di dalam memandang sesamanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak salah kita mempunyai kehidupan agama yang sempurna. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita mengaku sebagai orang yang mengikuti Allah, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sebagai orang yang melayani Allah, memberikan diri kita sepenuhnya melayani Allah, maka kita harus ya mempunyai juga kehidupan yang baik ketika kita berelasi dengan Allah dan sesama kita. Kita tidak meninggikan diri kita. Kita tidak memandang rendah orang lain. Kita tidak meremehkan orang lain. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Ini yang membuat orang Farisi itu direndahkan oleh Tuhan. Seperti yang saya sudah katakan tadi, secara sosial ya dia memiliki jabatan yang terhormat. Sakius sekalipun dia memiliki jabatan yang terhormat, tetapi di lingkungan orang-orang Yahudi, kehidupan Sakius itu tidak dihormati sama sekali. Ia dimusuhi oleh orang-orang yang ada pada waktu itu. Secara ekonomi, Bapak Ibu, ya, kita melihat ya, orang ini baik, orang Farisi ini memberikan 1/10 dari apa yang dimiliki. Tetapi kalau tidak kehidupan keagamaan yang baik, kalau tidak diimbangi dengan sikap yang benar di dalam memandang dan memperlakukan orang lain, maka semuanya itu tidak akan ada artinya apa-apa. Seharusnya Bapak Ibu, orang yang memiliki kehidupan keagamaan yang baik, ya, semakin menghargai ya orang lain, semakin menghormati sesamanya manusia. Bukan merasa dirinya paling benar, bukan merasa dirinya yang paling betul, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, apakah kita sama seperti orang ini? Ini adalah golongan orang yang pertama. Orang yang memandang orang lain dengan rendah dan orang yang menganggap dirinya benar. Lalu Bapak Ibu, kalau kita melihat poin yang kedua, maka kita akan menjumpai golongan orang yang kedua. Apa itu Bapak Ibu? Yaitu orang yang sepenuhnya sadar siapa dirinya di hadapan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat bagian yang kedua, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Apa yang terjadi di dalam kehidupan orang yang dibenci oleh orang sebangsanya ini? Seorang pemungut cukai ketika dia berdoa kepada Allahnya, dia merasa tidak layak. Orang seperti ini merasa bahwa dia perlu anugerah dan belas kasihan dari Allah. Bapak Ibu, saya tidak tahu ya, ketika kita sebagai orang, ketika kita sudah diselamatkan dan ketika kita sebagai orang yang menjadi anak-anak Allah, bagaimana kita menghampiri Allah? Apakah kita dengan bangganya mengatakan, Tuhan, aku telah melakukan ini, aku telah melakukan ini bagimu, aku telah melakukan ini. Bapak Ibu, saya yakin, ya, saya yakin, ketika kita datang kepada Allah sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Allah, kita merasa bahwa diri kita ini tidak layak, diri kita ini hina, diri kita ini berdosa, dan kita hanya perlu anugerah dan pertolongan dari Allah. Bapak Ibu, kalau kita melihat dari gerak-gerik atau tingkah laku orang Farisi ini, Bapak Ibu, orang Farisi ini ya merasa bahwa memang dirinya adalah orang yang memerlukan anugerah Allah. Dikatakan apa? Ia tidak berani menengadah ke langit. Mengapa ke langit, Bapak Ibu? Karena ya orang-orang Yahudi itu punya pemahaman bahwa langit itu adalah tahta atau tempat dari Allah, ya. Jadi kenapa mereka itu mendirikan rumah ibadah di gunung-gunung supaya mereka bisa dekat dengan Allah, begitu ya. Gunung itu adalah tempat yang paling tinggi, Bapak Ibu ya. Di sana mereka beribadah dan mereka bisa ya dekat dengan Allah. Dia untuk melihat ke tahta Allah aja tidak berani karena dia sadar siapa dirinya. Nah, Bapak Ibu, seharusnya ketika kita semakin mengenal Allah, seharusnya kita semakin sadar siapa diri kita. Bapak John Calvin pernah mengatakan, ya, pengetahuan akan Allah akan menolong kita mengenal diri kita. Jadi Bapak Ibu, bukan malah seperti orang Farisi yang semakin mengenal Allah semakin sombong. Tetapi justru semakin mengenal Allah, kita harus semakin sadar siapa diri kita. Kita adalah orang yang tidak layak, orang yang perlu belas kasihan dari Allah. Kita adalah orang yang paling berdosa dan perlu dari kemurahan dari Allah. Nah,
Bapak Ibu, bagaimana dengan kita saat ini? Ya, siapa kita di hadapan Allah? Siapa kita di hadapan Tuhan? Jangan mentang-mentang karena kita sudah diselamatkan, lalu kita merasa, wah, aku adalah orang yang dibenarkan, aku adalah anak Allah, aku adalah anak raja. Ada yang mengatakan seperti demikian. Aku bisa datang dan meminta apapun. Bapak Ibu, kalau kita semakin mengenal Allah, justru kita semakin sadar siapa diri kita. Kalau kita semakin melihat kemuliaan Allah, maka justru kita semakin sadar keberdosaan dan kehinaan diri kita. Mari Bapak Ibu kita lihat misalnya di dalam Yesaya pasal yang ke-6 ya. Saya akan coba bacakan bagi kita semua Yesaya pasal yang ke-6. Dikatakan demikian Bapak Ibu. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Nah, Yesaya melihat Tuhan, Bapak Ibu ya, duduk di atas tahta. Lalu melihat serafim yang melayani Allah. Lalu di sana bergoyanglah alas ambang pintu, dan orang itu berseru, yang disebabkan oleh suara orang yang berseru. Lalu ketika melihat fenomena yang terjadi ini Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh Yesaya? Celakalah aku binasa, sebab ini aku seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Orang-orang Yahudi tahu benar Bapak Ibu. Ya, kita ini adalah orang yang penuh dengan dosa. Kita ini adalah orang yang tidak layak. Semakin kita melihat Allah, semakin kita sadar bahwa diri kita ini adalah orang yang berdosa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seharusnya ini menjadi spirit kita di zaman ini. Ya, kalau orang zaman sekarang Bapak Ibu semakin kenal Tuhan, semakin merasa sombong Bapak Ibu ya. Semakin kenal Tuhan, semakin merasa diri layak. Ya. Semakin kenal Tuhan, semakin merasa diri itu harus diperlakukan seperti itu. Ya. Misalnya ketika kita melayani ada orang yang lupa mengucapkan terima kasih kepada kita. Apa yang menjadi respon kita? Apakah kita menjadi marah? Wes cukup, enggak usah pelayanan. Ya. Padahal kita tahu Bapak Ibu, pelayanan itu adalah kesempatan, pelayanan itu adalah anugerah dari Allah. Karena kita sudah menerima kasih kemurahan Allah dalam kehidupan kita. Ketika kita ada konflik, kita langsung ngambek, tidak mau pelayanan, stop. Ya, kita mutung, kita marah sama Tuhan. Bapak Ibu, hati-hati. Ketika kita semakin melayani Tuhan, tidak berarti kita semakin dekat dengan Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan, tidak berarti juga kita tambah kenal diri kita. Oleh karena itu, ketika kita mengikut Tuhan, memberikan diri untuk melayani Tuhan, tetap peliharalah ya relasi pribadi kita dengan Allah. Kita diingatkan terus bahwa aku bisa melayani itu semua karena anugerah Tuhan. Aku diberikan talenta itu juga semua karena kemurahan Tuhan. Jadi apakah yang bisa kita banggakan? Tidak ada selain hanya mengucap syukur karena masih ada kesempatan bagi kita untuk melayani Tuhan dan memberi diri bagi pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita miliki sikap seperti ini. Sikap orang yang dipenuhi oleh anugerah Allah, sikap orang yang dipenuhi dengan kemurahan Allah, sikap orang yang dipenuhi dengan kasih karunia dari Allah.
Sehingga apa? Kita bukan terus melihat kepada orang lain, tetapi kita juga senantiasa terus-menerus melihat ke dalam diri kita. Ya. Jadi Bapak Ibu, mari kita belajar membangun spiritualitas seperti demikian. Spiritualitas anugerah, spiritualitas kasih karunia yang menolong kita untuk melihat diri kita dan menempatkan diri kita dengan benar, dengan baik, sesuai dengan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Dan saya senantiasa berdoa bagi setiap kita yang melayani Tuhan. Bukan semakin banyak pelayanan kita di hadapan Tuhan, kita menjadi orang yang semakin sombong, semakin arogan, orang yang semakin gampang merendahkan orang lain. Tidak. Tetapi semakin kita melayani Tuhan, kita semakin mengenal diri kita dan semakin melihat anugerah Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Amin, Bapak Ibu. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati setiap kita. Amin. Nah, Bapak Ibu, saya berikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang masih bergabung bersama-sama dengan kami. Apabila Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, silakan menuliskan di kolom yang ada tanda tanyanya, dan saya akan berusaha menjawab pertanyaan yang Bapak Ibu tuliskan. Ya. Sambil saya menyapa beberapa orang yang sudah bergabung dan sempat bergabung. Selamat malam untuk Stephen yang sudah bergabung. Selamat malam Bapak Joni Prayitno. Ada juga pemilik akun Denny_FX. Selamat malam sudah bergabung di PA pada malam hari ini. Ya. Nah Bapak Ibu, nampaknya pertanyaannya belum masuk. Saya akan mengakhiri PA ini dahulu di dalam doa. Setelah berdoa, apabila ada pertanyaan yang masuk, saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Dan saya akan berusaha menjawabnya. Mari kita menutup di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk anugerah, kasih karunia, dan kemurahan dari Allah yang telah menyelamatkan kami, bahkan yang telah memanggil kami menjadi rekan kerja Allah. Tuhan, saat ini kami sadar siapa diri kami. Kami adalah orang yang tidak layak. Kami adalah orang-orang yang berdosa. Ampuni kami ya Tuhan. Seringkali kami lebih banyak menilai orang lain daripada menilai diri kami. Kami seringkali merendahkan orang lain dan meninggikan diri kami. Ampuni kami. Itu bukanlah spiritualitas anugerah yang Tuhan perkenalkan di dalam diri kami. Tetapi itu adalah spiritualitas diri sendiri, spiritualitas antropomorfis yang berpusat kepada diri kami sendiri. Bapa dalam surga, tolong kami supaya semakin kami mengenal Tuhan, semakin kami melayani Tuhan, kami semakin kenal siapa diri kami, dan kami semakin mengalami anugerah dari Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sekali lagi menguatkan dan menopang kami. Kiranya firman-Mu itu yang terus memperbarui setiap kami. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, masih belum ada pertanyaan yang masuk, maka kita akan akhiri PA kita pada malam hari ini. Selamat malam Bapak Ibu. Mengingatkan apabila Bapak Ibu ingin bergabung di dalam ibadah onsite, Bapak Ibu bisa DM di WA di Instagram kami supaya kami juga nanti bisa memberikan link di mana Bapak Ibu bisa mendaftar terlebih dahulu. Karena ibadah yang dijalankan itu dibatasi dengan kapasitas orangnya. Terima kasih Bapak Ibu, sampai berjumpa di minggu yang akan datang. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.